nasional veteran. Di sini nanti kita jadwalnya kita akan opening dulu, terus habis itu nanti ada sesi Q&A juga, nanti ada sharing materi oleh Mas Abiu selaku dari praktisi data. Nanti teman-teman di sini semua juga bisa nanya-nanya nih ke Mas Abiu nanti di sesi Q&A. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa nanya nanti di sesi Q&A oleh Mas Abiu. Jadi Mas Abiu ini ada praktisi data, silakan teman-teman tanya jika mau nanya tentang misalnya bagaimana data science di penerapannya di industri, itu bisa ditanya-tanya ke Mas Abiu. Nanti kita di sini saya juga akan menjelaskan mengenai program acara ini bagaimana dan cara untuk klaim kode vouchernya. Jadi saya share screen dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program acara ini. Jadi program DQ Lab Bootcamp ini, jadi ini adalah program pembelajaran data science yang diberikan oleh DQ Lab sebagai bentuk dukungan edukasi data science untuk Indonesia. Jadi metode yang digunakan adalah menggunakan metode learning by doing untuk mengakses modul-modulnya yang ada di platform DQ Lab secara gratis. Jadi keuntungan teman-teman semua nih apa sih sebenarnya kalau untuk belajar di program mini bootcamp ini? Jadi yang pertama, teman-teman akan mendapatkan belajar gratis menggunakan kurikulum yang sudah disusun oleh tim DQ Lab. Terus habis itu teman-teman juga akan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman. Terus teman-teman nantinya juga akan mendapatkan sertifikat secara langsung. Jadi jika teman-teman sudah menyelesaikan rangkaian bootcamp ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat secara langsung. Dan untuk rangkaian acara ini akan dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Mei. Kemudian, ini adalah hak dan kewajiban para peserta. Jadi, para peserta akan mendapatkan haknya itu bisa mengakses ke platform DQ Lab Academy. Kemudian, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat telah berpartisipasi dalam mengikuti program ini. Nah, kewajibannya yang teman-teman harus penuhi, yang pertama, teman-teman harus membuat akun di DQ Lab. Karena untuk mengerjakan modulnya, teman-teman harus mempunyai akun terlebih dahulu. Kemudian teman-teman harus mengerjakan 3 modul yang sudah disediakan secara khusus oleh tim DQ Lab. Jadi ada R Fundamental for Data Science, yang kedua ada Python Fundamental for Data Science, dan yang ketiga ada Fundamental SQL using Select Statement. Terus teman-teman juga wajib untuk mengisi survei final evaluasi yang sudah tertera di buku panduan, terus menaati seluruh aturan juga, dan mengikuti sesi program ini yang sudah ditentukan. Nah, untuk tata tertibnya sendiri, untuk teman-teman semua wajib untuk mengikuti dan menyelesaikan seluruh sesi mini bootcamp ini. Jadi, teman-teman nantinya setelah mengikuti pelatihan bootcamp ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat completion, sertifikat penyelesaian. Tapi syarat untuk mendapatkan sertifikat untuk penyelesaian ini adalah teman-teman wajib untuk menyelesaikan ketiga modul yang tadi sudah saya sebutkan, R, Python, dan SQL, yang sudah diakses, yang teman-teman dapat akses untuk di DQ Lab. Kemudian, teman-teman wajib untuk mengisi absensi. Jadi di sini ada absensi untuk live session-nya, dan teman-teman juga wajib untuk mengisi survei final. Jadi ada link survei final juga yang akan diserahkan di buku panduan juga. Teman-teman jika tidak bisa memenuhi ketiga itu, teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat. Jadi untuk mendapatkan sertifikatnya, teman-teman harus menyelesaikan ketiga modulnya. Kemudian sampai modul itu benar-benar bisa di-download. Jadi setiap teman-teman menyelesaikan modul itu, setiap menyelesaikan modul, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dalam bentuk sertifikat. Tapi nanti bagi teman-teman semua yang udah menyelesaikan ketiga modul itu, terus mengisi absensi dan mengisi survei final, teman-teman akan mendapatkan lagi sertifikat. Jadi sertifikat penyelesaian nanti yang akan diberikan oleh tim DQ Lab. Nah, ini untuk sertifikatnya itu nanti link absensinya itu nanti ada di sini, teman-teman bisa akses nih link absensinya. Kemudian ini di sini juga teman-teman untuk survei final
link survei final ini ada di sini, silahkan teman-teman akses juga. Jadi teman-teman wajib untuk mengisi kedua link ini. Dan nah ini selanjutnya untuk buku di QLab Academy saya akan memberikan contoh untuk yang di QLab sebentar. Saya akan memberikan contoh untuk panduan terkait dengan cara klaim kode voucher dan cara mengakses ke di QLab. Jadi sebentar, saya share screen dulu. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja Google, kemudian teman-teman tulis di QLab Academy. Nah, di sini di QLab Academy, nanti teman-teman tinggal pilih yang ini, academy.diqlab.id. Teman-teman tinggal klik di QLab. Nah, di sini tampilan akan seperti ini. Bagi teman-teman semua yang belum memiliki akun, tinggal teman-teman membuat akun dengan cara belum punya akun kan, tinggal teman-teman sign up di QLab ini, tinggal klik aja punya di QLab ID. Nah, nanti kan akan mengarah ke sini. Teman-teman bisa masukkan email teman-teman, terus nomor WhatsApp teman-teman, dan password silakan teman-teman masukkan, kemudian klik centang I'm not a robot, terus daftar aja belajar gratis. Atau teman-teman juga bisa daftar lewat Google atau Facebook, tinggal teman-teman pilih aja. Kemudian teman-teman setelah udah membuat akun, silakan teman-teman login. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan email dan password teman-teman, terus tinggal I'm not robot, terus tinggal sign in. Tapi teman-teman juga di sini bisa tinggal sign in, kalau misalnya tadi teman-teman daftar lewat Google atau lewat Facebook, teman-teman tinggal sign in, terus klik aja, terus klik akun Google teman-teman, kemudian teman-teman juga bisa masukkan password dari teman-teman sendiri. Kemudian setelah selesai, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah dashboard dari di QLab Academy. Di sini teman-teman tinggal klik aja nih, di sini redeem voucher. Jadi teman-teman udah masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman klik redeem voucher terlebih dahulu. Nah, vouchernya ada di mana? Vouchernya ada di buku panduan sini. Nah, ini kode vouchernya teman-teman, di QUPN. Jadi teman-teman harus memastikan penulisannya itu harus sama, benar-benar sama, supaya teman-teman untuk penulisannya teman-teman harus sama. Jadi di QUPN, jadi harus sama seperti ini. Kalau enggak, soalnya ini kodenya agak sensitif. Kalau teman-teman salah penulisan, dan huruf kapitalnya juga harus diperhatikan. Ini huruf besar semua di QUPN. Aku menyarankan sih teman-teman semua untuk tinggal copy aja, Ctrl C, terus habis itu masuk ke tampilan di QLab. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja kode vouchernya di QUPN. Tinggal paste aja Ctrl V, kemudian teman-teman klik redeem. Klik saja redeem. Nanti setelah muncul redeem, nanti tampilan teman-teman akan masuk ke untuk mengerjakan modulnya, jadi tinggal learn. Nah, nanti otomatis di sini ada masuk, nanti ada tampilannya, ada di sini bootcamp, terus habis itu ada tampilan langsung muncul BCUPN. Silakan teman-teman klik saja. Nah, ini ada 3 modul. Jadi di pelatihan ini akan disediakan 3 modul. Silakan teman-teman akses 3 modul ini. Tinggal teman-teman klik mulai saja. Terus teman-teman kerjakan aja modul ini, learn and practice, lanjutkan aja, pokoknya kerjakan modulnya semuanya sampai selesai, sampai teman-teman benar-benar bisa mendownload. Jadi setiap teman-teman menyelesaikan modul ini, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat, nanti bisa teman-teman download, nanti Higher Fundamental for Data Science. Pokoknya teman-teman selesaikan sampai bisa ke download, dan sampai ini tulisan 100%. Pokoknya kalau ini udah selesai modul yang pertama, lanjut ke modul yang kedua, ada Python Fundamental for Data Science.
sama juga teman-teman kerjakan, selesaikan sampai teman-teman bisa mendownload sertifikatnya dalam bentuk kayak sertifikat sampai tulisan 100% juga. Pokoknya teman-teman selesaikan. Dan yang ketiga juga teman-teman selesaikan. Pokoknya ketiga modul ini wajib teman-teman selesaikan. Untuk syarat untuk menyelesaikan pelatihan ini dinyatakan lulus, berarti teman-teman harus menyelesaikan ketiga modul ini, mengisi link absensi. Link absensinya ada di buku panduan di jadwal harian bootcamp ini. Ini link absensinya, teman-teman tinggal isi. Dan ini ada link survei final. Jadi teman-teman wajib untuk mendapatkan sertifikat penyelesaiannya. Jadi yang pertama mengisi link survei final ini, kemudian link absensi, dan menyelesaikan ketiga modul ini sampai bisa di-download. Pokoknya nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat setiap teman-teman menyelesaikan setiap modulnya. Dan nanti udah menyelesaikan ketiga ini, udah mendapatkan 3 sertifikat ini, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat lagi dari DigiLab, yaitu sertifikat penyelesaian. Tapi syaratnya menyelesaikan ketiga modul ini, mengisi link absensi, dan mengisi link survei final. Jadi seperti itu teman-teman untuk jalannya acara ini. Tapi yang terpenting pertama teman-teman harus redeem vouchernya. Cara untuk redeem voucher, jadi tinggal redeem voucher ini, kemudian masukkan kodenya di QUPN, huruf besar semua ya teman-teman. Tinggal teman-teman copy aja. Nanti kalau ditanya linknya ada di mana, untuk kodenya ada di mana, kodenya ada di sini. Oh ya teman-teman juga jangan lupa untuk join grup Discord-nya. Nah ini grup Discord ini fungsinya apa sih teman-teman? Untuk grup Discord ini, jadi teman-teman fungsinya itu teman-teman akan mendapatkan informasi nanti kalau teman-teman kesulitan untuk mengerjakan modul, nanti di modul itu teman-teman tinggal bisa nanyakan oleh asisten mentor kami yang sudah kami sediakan di grup Discord. Tinggal teman-teman tanya aja kalau ada kesulitan teman-teman kayak ingin bertanya, jadi teman-teman bisa nanya juga di situ. Dan di buku panduan ini juga ada cara untuk panduan redeemnya. Di sini teman-teman bisa akses juga, ini ada YouTube-nya, tinggal tutorial untuk cara sign in dan cara redeem kode voucher. Tinggal teman-teman juga sebenarnya bisa akses juga. Jadi seperti itu teman-teman untuk panduannya. Untuk sejauh ini dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya kah sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya? Ini sangat seru sekali. Nanti akan ada sesi sharing materi oleh praktisi data, ada Mas Abiyu. Jadi, tapi sebelum sharing materi, apakah teman-teman semua di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jadi teman-teman bisa tulis di kolom chat juga. Oke. Saya mungkin Mas ya, sebagai salah satu koordinasi dari penyelenggaraan kegiatan ini. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih dari tim DigiLab dari UMN ya telah memberikan kesempatan kolaborasi dengan kami UPN, khususnya kegiatan ini dilaksanakan atas kolaborasi dari tim UMN ya di DigiLab bersama Lab Diplomasi Visip UPN Veteran Jakarta. Tentunya ini suatu kehormatan, tentunya ini suatu kebahagiaan ya bisa melaksanakan kegiatan data science, dan tentunya program ini sudah di-share di beberapa grup WhatsApp, dan data terakhir sebenarnya ada sekitar 500-an yang mendaftar, tapi belum tahu kenapa belum join, ini saya belum tahu juga, tapi sudah dikonfirmasi dan sudah diinformasikan juga semuanya bahwa kegiatannya hari ini gitu. Dan tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih juga bagi teman-teman, Bapak, Ibu, mahasiswa, dosen yang di luar UPN telah berkontribusi, telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat buat semuanya, dan kalaupun ada kekurangan, ya mudah-mudahan bisa dimaafkan. Harapan saya adalah mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan buat kita semua, karena ini sangat penting. Terima kasih, Mas Aldo. Oke, terima kasih Pak Laude. Mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini ada pertanyaan juga di sini, ada teman-teman di chat Zoom, aku sudah lihat. Untuk pengisian presensi
cukup sekali atau setiap hari atau mengisi. Untuk absensi, tinggal teman-teman isi sekali saja, cukup sekali saja untuk link absensi, dan untuk link survei final juga teman-teman isi sekali saja, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah perlu melakukan instalasi software lainnya seperti software Python? Tidak perlu, teman-teman. Jadi untuk pelatihan ini teman-teman cukup untuk mengakses ke DQ Lab Academy yang sudah saya paparkan tadi. Tinggal teman-teman tulis di Google DQ Lab, terus nanti muncul aja DQ Lab Academy, kalian kode vouchernya, kemudian kerjakan ketiga modul ini. Jadi untuk modulnya tidak perlu tambahan lagi. Jadi keunikannya di DQ Lab Academy ini teman-teman tidak perlu menginstal software tambahan seperti Python atau SQL atau enggak. Tidak perlu, teman-teman. Tinggal teman-teman akses saja dan kerjakan modul-modulnya. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan insight dari mengerjakan modul-modul itu. Karena modulnya sudah disusun oleh tentunya oleh teman-teman yang sudah berpengalaman dalam bidangnya, khususnya untuk data science ini. Jadi teman-teman silakan bisa akses, dan teman-teman yang menyusun juga sudah bekerja dan expert dalam bidang. Untuk Zoom-nya mungkin nanti bisa kita sebarkan juga. Untuk ini kan sudah direkod juga, nanti akan kita masukkan ke link Google Drive seperti itu. Jadi bisa minta bantuan untuk Pak Saudi untuk mengirim, nanti saya bisa masuk untuk ke link dalam Google Drive-nya, nanti bisa disebarkan di grup Discord juga nanti untuk recording-nya. Untuk akun kita di DQ Lab, apakah untuk akun di DQ Lab, jadi sebenarnya teman-teman nanti bisa akunnya itu sekali teman-teman buat akun, bisa teman-teman gunakan terus untuk akunnya. Tapi jika teman-teman hari ini kan hanya disediakan untuk pelatihan ini, hanya diberikan 3 modul secara gratis, ada R, Python, dan SQL. Tapi bagi teman-teman semua, jika nanti ingin tertarik lagi untuk belajar lebih lanjut, penasaran, nanti teman-teman bisa membelikan paket premiumnya di DQ Lab. Oh ya, untuk batas pengerjaan modul itu hanya bisa teman-teman akses, jadi untuk modul ini hanya teman-teman bisa akses sampai hari Jumat ini, Jumat jam 23.59. Jadi untuk link absensi, link survei final, dan modulnya teman-teman hanya bisa akses sampai tanggal 13 Jumat 13 Mei 2020 jam 23.59. Jadi teman-teman bisa langsung kerjakan aja untuk modulnya sambil teman-teman kerjakan untuk modul. Dan untuk modulnya itu teman-teman bisa mengerjakannya, ada yang tanya juga, apakah pengerjaan masing-masing modulnya harus dilakukan tiap hari sesuai jadwal, atau ketiga modul itu bisa dikerjakan dalam satu hari? Misalnya saya kerjakan semua di hari Jumat. Bisa, teman-teman. Jawabannya teman-teman bisa kerjakan modul itu, nggak perlu mengikuti sesuai dengan jadwal. Jadi modul itu teman-teman bisa akses ketiga modul itu kapanpun, karena modul itu bisa teman-teman kerjakan kapanpun, dimanapun, selama teman-teman memiliki akses internet. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah modul itu hanya bisa dikerjakan sampai hari Jumat, batasnya sampai tanggal 13 Mei, Jumat 13 Mei jam 23.59. Jadi ketiga modul itu bisa teman-teman akses sampai jam 23.59. Jadi teman-teman silakan untuk mengerjakan modulnya, menyelesaikan modulnya, biar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Jadi syaratnya menyelesaikan ketiga modul itu, mengisi link absensi, dan mengisi survei final juga. Jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut ke acara berikutnya. Di sini ada Mas Abiyu. Mungkin aku sapa dulu untuk Mas Abiyu. Halo Mas Abiyu. Halo Mas Aldo, teman-teman UPN Jakarta. Suaraku clear ya? Aman Mas. Oke. Gimana Mas kabarnya? Apakah baik-baik aja? Aman, baik-baik aja. Oke, baik. Mungkin bisa dikasih tahu sedikit Mas untuk gambaran hari ini, Mas mau sharing tentang apa saja? Gambaran materinya secara garis besar. Oke, thank you Mas Aldo. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan dari UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, nama saya Abi Fatindarian ya. Saat ini saya sebagai praktisi data, terutama data science. Nanti kita selama beberapa menit ke depan akan diskusi tentang data science. Jadi pertama kita akan berbicara tentang data, kemudian kita akan berbicara tentang data science itu sendiri, dan terakhir kita akan coba berbicara tentang data science tools kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Mas Aldo.
Oke, menarik ya, cukup menarik. Jadi sangat sayang sih teman-teman jika melewatkan untuk mengikuti sesi dari Mas Abiyu. Dan nanti juga ada sesi Q&A. Silakan teman-teman ingin menanyakan kepada Mas Abiyu, silakan teman-teman tulis di kolom chat Zoom. Jadi mungkin sekarang waktu dan tempat aku persilakan untuk Mas Abiyu untuk sharing materi. Silakan Mas. Oke, sebentar ya. Makasih banyak Mas Aldo. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mungkin aku akan share screen dulu ya untuk sekalian share materinya. Oke, sebentar ya. Oke, aman ya teman-teman ya, share screen kelihatan ya? Kelihatan Mas. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya, selamat pagi. Mungkin aku mau disclaimer dulu ya. Kayaknya karena aku sering ngisi sama teman-teman sebaya gitu, dan di sini aku lihat ada Bapak Ibu yang lebih senior. Jadi mungkin saya izin, mungkin kalau beberapa kali keselip ngomong aku gitu ya, karena kebiasaan, saya mohon maaf, tapi itu tidak bermaksud untuk tidak sopan. Terus yang kedua juga kalau misalkan nanti misalkan keselip ngomong teman-teman gitu ya, saya juga mohon maaf karena saya rasa kalau misalkan share ke teman sendiri itu lebih enak ya gitu, lebih asik. Makanya untuk dua hal itu mungkin mohon dimaklumi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, jadi pagi ini kita akan berbicara tentang data science itu sendiri. Mungkin saya perkenalan diri dulu. Oke, jadi nama saya Abi Fatinderian. Saat ini saya sebagai product data scientist di Kitabeli. Jadi Kitabeli itu adalah perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, dan saya saat ini sebagai product data scientist-nya kayak gitu. Mungkin saya juga ingin bercerita dikit ya tentang background saya. Jadi saya dulu kuliahnya itu di Engineering Physics atau Teknik Fisika di Universitas Gadjah Mada. Kemudian setelah lulus saya bekerja di PT Line Industri sebagai Project Management Officer. Nah, di situ saya lumayan lama ya, hampir 2 tahun. Terus sampai suatu ketika saya berpikir untuk oke, kayaknya saya sebenarnya ini tertarik nih sama data kayak gitu. Makanya waktu itu saya putuskan, oke, saya mau persiapan resign, saya mau move karir sebagai seorang data praktisi data kayak gitu. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah pertama saya ikut banyak pelatihan-pelatihan, kemudian juga saya ikut banyak workshop-workshop yang berkaitan dengan data karena waktu itu saya sadar saya butuh pengetahuan dan kemampuan di bidang data itu sendiri. Nah, salah satu yang saya ikuti pelatihannya secara intensif itu adalah di DekiLab kayak gitu. Nah, kayak tadi disebutkan Mas Aldo, jadi kalau teman-teman kan nanti akan dapat 3 modul ya, ada modul R, ada modul Python, ada modul SQL. Nah, selama saya belajar di DekiLab itu saya juga mempelajari 3 hal itu, terutama di bagian Python dan SQL kayak gitu. Dan itu saya lakukan setiap hari kayak gitu ya, karena waktu itu saya beneran pengen banget move ke di bidang data yang awalnya dari BUMN di bidang project management, terus pengen pindah. Makanya itu saya beneran fokus, beneran beneran gigih gitu ya untuk belajar, dan saya bisa bilang itu cukup sangat membantu ya pembelajaran saya di DekiLab, karena ketika saya daftar banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan tes-tes kayak gitu, dan pengetahuan yang saya dapatkan di DekiLab itu bisa membantu saya untuk menyelesaikan tes-tes yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kemudian saya masuk ke Kitabeli sebagai data operation analis di bidang supply chain kayak gitu. Jadi saya menganalisis seluruh aktivitas supply chain berdasarkan data-data yang dia punya, yang ada di supply chain-nya Kitabeli. Dan sekarang saya ada di tim produk sebagai data scientist. Kurang lebih seperti itu untuk background saya. Kita bisa next. Oke. Tadi seperti yang saya bilang, kita pertama mungkin akan membahas tentang data kayak gitu. Nah, kita lanjut. Oke, jadi sebenarnya
kita sering ngomong data kayak gitu. Apa sih sebenarnya data itu ya? Nah, mungkin ini saya ambil dari Cambridge Dictionary. Jadi di situ disebutkan data itu adalah informasi yang biasanya berisi fakta atau angka-angka kayak gitu. Nah, dia itu bisa dikumpulkan dan bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan kayak gitu. Ini menurut definisi dari Cambridge Dictionary kayak gitu. Nah, tapi saya mungkin punya sudut pandang sendiri tentang data. Menurut saya data itu bahkan lebih dasar lagi daripada informasi. Jadi menurut saya data itu adalah kumpulan fakta kayak gitu. Apapun itu bisa berupa angka, bisa berupa usia, bisa berupa file dan sebagainya. Itu adalah kumpulan fakta. Bahkan kalau misalkan kita bilang data yang ada di Twitter misalkan ya, tweet yang ada di Twitter itu kita bisa sebut dia sebagai data karena itu adalah kumpulan fakta yang sudah terjadi kayak gitu kan. Meskipun sifatnya opini tapi dia berupa fakta seperti itu. Makanya tweet yang ada di Twitter atau misalkan komen-komen yang ada di Instagram itu bisa kita sebut sebagai data kayak gitu. Nah, secara umum data itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada numerical dan yang kedua ada categorical. Nah, biasanya numerical itu adalah data-data yang sifatnya numerik, berisi angka-angka. Contohnya apa? Usia, terus berat badan, ukuran sepatu, nomor rumah, dan sebagainya kayak gitu. Terus categorical itu biasanya berisi kata-kata. Contohnya gender. Nah, terus etnis kayak gitu ya. Atau misalkan alamat rumah, tweet, komen Instagram, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dari data-data tadi, numerik itu dibagi dua, ada yang continuous, ada yang discrete. Jadi continuous itu yang dia tuh tidak terbatas. Jadi contohnya kalau kita bicara berat badan itu kan dia tidak, misalkan berat badan ada yang 70, ada yang 71, tapi dia bisa 70,5, 70,8. Nah, itu disebut data continuous. Sedangkan data discrete itu data-data yang sifatnya cacah atau satuan kayak gitu. Contohnya apa? Ukuran sepatu, terus misalkan jumlah siswa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian yang kategorikal ini juga terbagi dua, ada yang ordinal sama yang nominal. Kalau misalkan ordinal itu datanya itu ada hierarkinya kayak gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan survei kepuasan. Misalkan dari survei kita bisa mengkategorikan jadi 5, ada yang sangat atau 3 misalkan ya, puas, sedang, tidak puas kayak gitu. Nah, ketiga kategori ini kita sebut sebagai data kategorikal yang ordinal karena ketika orang milih puas itu berbeda dengan orang milih tidak puas. Nah, itu dia ada hierarkinya kayak gitu. Sedangkan yang nominal dari kategorikal itu dia tidak ada hierarkinya. Contohnya apa? Gender. Karena kita nggak bisa bilang gender satu lebih baik daripada gender yang lain atau lebih tinggi daripada gender yang lain. Dia setara kayak gitu. Dan lain sebagainya. Ini adalah tipe data. Kita lanjut. Nah, ini adalah tipe dari data analytics. Tadi itu tipe data, kalau ini adalah tipe-tipe dari data analytics. Ada 4 secara umum. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ada sumbu yang ke atas itu value-nya atau kebermanfaatannya atau nilainya kayak gitu ya. Yang ke kanan itu complexity-nya atau ke tingkat kesulitannya. Jadi yang pertama itu ada namanya descriptive analytics. Apa itu descriptive analytics? Descriptive analytics itu adalah tipe data analytics yang dia itu hanya melakukan deskripsi dari suatu data itu tadi. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita ingin membuat suatu report, kita ingin menganalisis suatu tren, itu kita cukup punya data-data yang historical atau data-data yang udah kita punya, terus kita ambil misalkan, berapa sih penjualan kita di minggu lalu, kita udah punya datanya, terus kita coba tampilkan datanya, itu namanya descriptive analytics. Kemudian ada diagnostic analytics. Apa itu? Diagnostic analytics itu adalah dia itu mencari tahu penyebab terjadinya suatu peristiwa dari descriptive analytics tadi. Misalnya, kita tanyakan berapa sih jumlah penjualan minggu lalu? Oh, ternyata 100 penjualan misalkan. Terus kita tanyakan, kenapa penjualan minggu lalu itu turun ketimbang 2 minggu yang lalu? Yang harusnya yang 2 minggu lalu 200, kenapa sekarang cuma 100? Nah, itu udah masuk ke diagnostic analytics kayak gitu. Kemudian ada yang namanya predictive analytics. Itu kita memprediksi suatu data yang
kita belum punya datanya, tapi kita udah punya historical data yang kemungkinan berkaitan. Kalau dari yang tadi kita bilang, oke, kalau misalkan data minggu lalu penjualannya 100, kira-kira data 2 minggu kemudian 2 minggu lagi itu berapa ya penjualannya? Nah, itu udah masuk ke predictive analytics kayak gitu. Nah, yang terakhir ada prescriptive analytics. Apa itu? Prescriptive analytics itu adalah analisis yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan permasalahan yang kita punya. Contohnya misalkan kita pengen 2 minggu lagi itu penjualan kita itu 500 kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya penjualan kita itu menjadi 500 kayak gitu. Kalau misalkan tadi di prediktif kita dapat datanya, oh ternyata kalau dari data yang kita punya, kita lakukan analisis prediktif, ternyata 2 minggu lagi itu penjualan kita itu cuma 150 kayak gitu. Nah, ketika kita masuk ke pertanyaan, gimana cara ningkatinnya jadi 500, itu udah masuk ke prescriptive analytics. Kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, mungkin kita akan lanjut. Ini aku mau coba interaktif ya. Teman-teman silakan jawab open mic kayak gitu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin ini ya, summarizing sales and operation data or marketing campaigns. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Untuk yang pertama ini tuh dia tuh masuknya ke kategori tipe data analytics yang apa? Apakah diagnostik atau deskriptif atau prediktif atau preskriptif? Boleh open mic teman-teman silakan ya. Deskriptif. Deskriptif. Oke. Mungkin ada yang pendapatnya beda? Oke. Nggak ada ya? Oke, kita simpan jawaban yang pertama deskriptif. Kalau yang di bawahnya mungkin ada yang ingin berpendapat improving equipment management, maintenance, price modeling, production and storage. Kira-kira masuk ke kategori apa ya? Ada yang ingin berpendapat, silakan. Diagnostik. Oke. Preskriptif ini, Mas. Gimana? Preskriptif. Oke. Ada 2 pendapat nih, ada yang diagnostik, ada yang preskriptif. Ada lagi mungkin pendapat lain? Oke, gak ada ya. Kita lanjut dulu. Kita nanti kasih tahu di akhir ya jawabannya apa. Nah, kemudian yang reporting general trends, kira-kira ini masuknya ke tipe apa ya? Deskriptif. Prediktif ini, Mas. Reporting general trends, Prediktif. ada yang deskriptif, ada yang prediktif ya. Oke, ada 2 jawaban. Nggak apa-apa. Kemudian yang data kita coba lagi, lanjut lagi. Inspecting the caution of out of stock issue. Kira-kira ini masuknya apa ya, Bapak Ibu semua? Diagnostik. Oke, ada lagi mungkin pendapat lain? Oke. Kalau nggak ada, mungkin yang terakhir ya, ini social media usage and engagement data. Ini kira-kira apa ya masuknya? Prediktif. Oke, ada yang prediktif. Ada lagi mungkin yang lain? Diagnostik, Mas. Diagnostik. Oke. Kalau gitu kita coba bahas yang sebelah kiri aja. Nanti ini aku akan session 2 arahnya. Kita coba yang sebelah kiri aja. Nanti yang sebelah kanan kita coba bahas sama-sama kayak gitu ya. Coba kita lanjut. Sorry. Ini kenapa nggak ke ini ya? Sebentar ya. Kayaknya ada yang salah. Oke. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama benar tadi deskriptif, karena kita hanya melakukan rangkuman dari satu data. Kemudian yang kedua itu preskriptif. Kenapa? Karena dia udah masuk ke improvement kayak gitu ya. Makanya dia masuknya ke kategori preskriptif. Nah, yang ketiga, ini tadi ada yang jawab prediktif, ada yang jawab deskriptif. Nah, tapi dia sebenarnya lebih cocok ke deskriptif. Kenapa? Karena ketika kita punya satu data, kita bisa lihat polanya itu dari data-data yang udah kita punya. Jadi kita nggak perlu melakukan prediksi data yang belum kita punya. Makanya trends itu cenderung masuknya ke descriptive analytics kayak gitu. Kemudian inspecting the caution of stock issue, itu masuknya benar ke diagnostik karena kita mencari tahu kita punya masalah out of stock misalkan di satu gudang contohnya ya. Kemudian kita ingin tahu apa yang menyebabkan isu out of stock itu kayak gitu. Makanya masuknya ke diagnostic analytics. Nah, yang terakhir itu yang tadi kita diskusi sama-sama adalah social media usage and engagement data. Nah, itu
masuknya ke descriptive analytics. Kenapa? Karena di sini kita hanya mencari tahu penggunaan dari sosial media serta data-data engagement. Contohnya engagement itu apa? Misalnya jumlah like atau misalkan jumlah komen, jumlah follower dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya dia masih masuk ke kategori descriptive analytics kayak gitu. Kemudian untuk yang sebelah kanan ya ini yang pertama kelihatan ya predicting itu udah masuknya ke prediction atau predictive. Terus improving patient care ya ini juga masuknya ke prescriptive karena ada improvement. Terus yang ketiga ini detecting if employees are thinking of quitting and then persuading them to stay. Jadi kayak kita mencari tahu apakah kira-kira si employee ini bakalan leave or not kayak gitu ya. Nah itu kan kita belum punya datanya. Kita cuma punya data-data riwayat doang. Nah makanya dia masuknya prediktif. Kita memprediksi kayak gitu. Nah kemudian predicting ini udah jelas prediction. Nah yang terakhir evaluating why sales is decreasing itu masuknya ke diagnostic. Kita lanjut. Oke, salah satu yang bagian yang penting ketika kita menganalisis data adalah data visualisasi. Kenapa? Karena manusia cenderung lebih mudah melihat menggunakan visual, makanya ada guided for data visualization. Jadi ketika teman-teman ingin buat suatu visualisasi data, itu teman-teman nggak sembarangan. Oh, yaudah kita coba masukin pakai grafik tabel misalkan, atau misalkan grafik batang kayak gitu. Oh, enggak, ini kita coba pakai grafik garis kayak gitu. Nah, sebenarnya itu semua ada panduannya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada 4 hal yang bisa kita lihat. Kalau misalnya kita ingin mengetahui hubungan relationship, berarti kita bisa menggunakan kurang lebih scatter plot. Karena di situ dia memberitahu hubungan dari contohnya misalkan 2 variabel kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin membandingkan, nah itu kita bisa pakai macam-macam nih. Ada line chart, ada bar chart, ada dan macam-macam. Kenapa? Karena di sini kita ingin membandingkan, misalkan kita ingin melihat data jumlah status kasus COVID setiap harinya. Nah itu kita membandingkan data setiap harinya kan, seperti itu. Nah makanya kita bisa menggunakan data-data line chart atau bar chart dan sebagainya kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kita ingin tahu distribusi, misalkan kira-kira distribusi nilai-nilai mahasiswa UPN seperti apa, contohnya ya. Nah kita bisa menggunakan histogram kayak gitu. Nah yang terakhir komposisi. Komposisi itu artinya seberapa proporsi dari suatu data yang kita punya. Contohnya misalkan kita ingin mengetahui berapa komposisi dari jumlah mahasiswa yang laki-laki dan perempuan di UPN contohnya. Nah itu kita bisa menggunakan pie chart misalkan kayak gitu. Nah jadi semuanya itu ada guidance-nya kayak gitu. Nah selanjutnya kita coba bahas sama-sama. Ini ada satu contoh yang sempat viral ya beberapa waktu yang lalu. Dari Kompas, dia ngasih data seperti ini, menggunakan data visualisasi seperti ini, tapi ini sebenarnya ada yang keliru kayak gitu. Nah aku coba mau tanya ke teman-teman, kira-kira apa ya yang salah dari grafik yang ditampilkan ini? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Silakan teman-teman. Kita fokusnya ke grafik ya, jangan ke foto yang bawah ini. Oke, silakan mungkin ada yang berpendapat. Apa yang kira-kira keliru? Presentasinya Mas. Persentasinya. Dia menggunakan comparison sebagai bahan dasar perbandingan, tapi menggunakan chartnya apple pie. Jadi kan apple pie itu untuk generalisir data untuk 100%. Tapi dia malah menggunakan apple pie untuk komparasi. Jadi penggunaan chart salah gitu. Oke, makasih. Berarti penggunaan si pie chart ini kurang tepat ya untuk data yang seperti ini kayak gitu. Ada lagi mungkin? Silakan. Apa yang kira-kira keliru dari tampilan visualisasi ini kayak gitu? Ada teman-teman silakan. Untuk yang tabelnya itu kayaknya untuk perbandingan, jadi yang comparison untuk chartnya. Oke, kalau comparison kira-kira kayaknya lebih cocoknya pakai chart apa ya, Mbak ya? Mungkin tabel, kayak apa sih namanya itu, batang. Oke, grafik batang ya, kayak gitu. Oke, makasih. Ada lagi mungkin pendapat teman-teman, silakan. Mas, saya mau ini kalau saya bilang ini lebih baik pakai line chart. Jadi kan kita lihat kan di sini ada yang dia lihat Januari kan,
30 Januari, 31 Januari kan dia ngomongin time ya. Jadi kalau saya cocoknya ini pakai line gitu kan, ada line chartnya gitu. Jadi mau lihat kira-kira peningkatan dari tanggal berapa, misalnya di sini dari tanggal 29 Januari sama 1 Februari gitu. Biasanya dipakai line gitu ya. Oke, berarti bagusnya pakai line chart karena dia ingin membandingkan ya datanya dari setiap harinya kayak gitu ya kurang lebih Mbak ya. Iya. Oke, sip, makasih. Lagi teman-teman? Oke. Nah, kalau nggak ada, ya. Ini aku sekalian baca chat, ada yang jawab di chat juga. Nggak mungkin ya ada satu diagram pie yang jumlahnya lebih dari 100% kayak gitu ya. Makanya data ini tuh salah kayak gitu. Nah, ini adalah contoh data visualisasi yang keliru kayak gitu. Dan kalau kita cermati, bahkan untuk media sebesar Kompas juga pernah melakukan kesalahan ini. Makanya sebenarnya ketika kita bilang, ketika kita ingin memvisualisasikan suatu data itu gampang-gampang susah, nggak selalu susah, nggak selalu gampang, tapi emang ada panduannya kayak gitu. Nah, oke, teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Kita mungkin lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu masuk ke pembahasan data science itu sendiri. Tadi kita bahas tentang data, sekarang kita masuk ke data science kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya data science itu? Jadi data science itu adalah studi atau bidang ilmu yang tujuannya sebenarnya adalah menganalisis suatu data untuk mendapatkan informasi kayak gitu. Intinya itu kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada diagram. Jadi data science itu tuh tidak berdiri sendiri, yaitu berdiri dengan minimal 3 bidang atau 3 hal atau 3 tumpuan. Yang pertama itu kalau aku mungkin bilangnya kita harus tahu business knowledge-nya dulu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya business knowledge, kita nggak bisa sebut itu sebagai data science kayak gitu. Yang kedua, kita butuh matematika dan statistik. Kenapa? Karena di data science itu kita melakukan banyak hal aktivitas yang berkaitan dengan statistik, dan itu memang alasan kenapa muncullah data science kayak gitu. Dan yang terakhir, computer science atau IT. Jadi ketika kita bicara data science, kita pasti erat kaitannya dengan pemrograman kayak gitu, atau programming atau coding lah bahasa umumnya kayak gitu. Jadi ketika kita hanya memadukan matematika, statistik dan business knowledge, itu kita melakukan aktivitas seperti dulu. Contohnya kita punya penelitian, terus kita lakukan analisis statistik, tapi kita nggak menggunakan coding kayak gitu. Itu kita tidak bisa sebut sebagai data science kayak gitu. Atau misalkan kita hanya melakukan matematika statistik kemudian dengan pemrograman, itu juga nggak ada, bukan data science karena itu cuma machine learning istilahnya, karena kita nggak ada melakukan insight atau mengambil suatu informasi yang useful kayak gitu ya. Nah, terakhir, kalau misalkan dia cuma pemrograman doang sama business knowledge tanpa ada statistiknya, itu software development namanya kayak gitu. Nah, makanya data science itu gabungan dari ketiganya itu, kurang lebih seperti itu. Kita next. Nah, jadi ini mungkin yang agak membingungkan ya di awam kayak gitu. Apakah sebenarnya data science itu tuh selalu artificial intelligence, machine learning, atau deep learning kayak gitu? Nah, jawabannya nyatanya tidak kayak gitu. Karena kalau kita lihat diagram di sebelah kanan, data science itu tuh bisa kok nggak harus menggunakan artificial intelligence, machine learning, atau deep learning, tapi tetap membutuhkan pemrograman kayak gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ketika kita bisa melakukan analisis statistika sederhana, itu kita udah bisa sebut dia sebagai data science kayak gitu. Nah, ketika kita menemukan permasalahan yang lebih kompleks, yang membutuhkan pengetahuan dan aktivitas yang lebih mendalam, mungkin kita butuh artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan istilah-istilah AI, machine learning, deep learning, data science, jangan sampai keliru. Semuanya itu berhubungan tapi tidak sama seperti itu. Kurang lebih kaitannya seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini mungkin juga yang membingungkan ya di umum ya, di awam kayak gitu. Ada istilah data scientist, ada data analis, ada data engineer. Apa sih bedanya kayak gitu? Nah, ini jadi ada satu hierarki ya, yang dibuat oleh seorang data scientist di Inggris kalau nggak salah. Nah, dia coba buat hierarkinya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ada yang warna merah ini
Nah, yang paling bawah itu data infrastructure engineer. Jadi kerjaannya itu ngapain? Dia itu kerjaannya mengkolek data kayak gitu. Dari mana? Dari contoh nih ya, sederhananya, misalkan teman-teman melakukan check out di Tokopedia, ini contoh ya. Nah, ketika teman-teman melakukan check out Tokopedia, kan data teman-teman tuh masuk ke servernya Tokopedia. Nah, ketika masuk ke server Tokopedia, tugas data infrastructure engineer itu adalah memastikan datanya itu beneran ke-collect ke database-nya mereka atau ke server mereka, kayak gitu. Nah, kemudian data engineer itu melakukan apa? Dia melakukan pemindahan data. Jadi data yang tadi transaksinya teman-teman itu bakal dipindahkan ke database baru, yang mana database yang baru ini itu adalah database yang siap untuk dianalisis kayak gitu. Jadi bukan database mentahan kayak gitulah sederhananya. Nah, kemudian ketika dia masuk ke eksplorasi, agregasi, atau optimasi, itu masuknya ke ranah data analis dan data scientist. Kalau dilihat di sini, seolah-olah data analis dan data scientist itu sama ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena memang dia cukup tipis ya perbedaannya. Hanya yang membedakan yang paling penting yang pertama adalah ketika kita bicara data scientist, sebenarnya mereka itu sangat kuat di statistikanya, kayak gitu. Jadi mereka beneran kuat di technical programmingnya sama di statistikanya. Dan biasanya tugas-tugas atau kasus-kasus yang mereka tangani juga berkaitan dengan aktivitas yang lebih kompleks. Nah, sedangkan data analis itu lebih fokus ke, kalau kita tadi bahas tentang data analytics tipe, dia lebih fokus ke descriptive analytics, mungkin sampai ke diagnostic analytics. Nah, tapi kalau data scientist itu udah masuknya ke predictive analytics dan prescriptive analytics, kurang lebih seperti itu perbedaannya, kayak gitu. Nah, yang harus ditekankan adalah data analis ini menarik karena sebenarnya data analis itu nggak cuma harus ngerti tentang technical programming, tapi dia juga harus ngerti komunikasi dan kayak sosial gitu. Kenapa? Karena dia harus menyampaikan suatu data yang dianalisis kepada orang dan itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik seperti itu. Nah, ini kira-kira perbedaannya. Kita lanjut. Nah, ini ada data science framework. Ini framework yang sangat penting yang harus diperhatikan ketika kita bicara data science. Jadi data science itu ada alurnya ya. Pertama, dia business understanding. Jadi pertama kita harus tahu sebenarnya kita mau ngerjain apa tuh. Makanya masuknya ke business understanding. Ada permasalahan, kita tahu kita mau nge-solve apa kayak gitu. Kemudian kita lihat datanya. Dari permasalahan kita punya, apakah kita udah punya datanya atau belum kayak gitu. Nah, kalau kita udah punya datanya, kita lakukan understanding dari data itu. Oh, ternyata datanya tentang kalau misalkan kita lebih teknis, misalkan kita tahu, oh datanya ternyata tipenya nominal, atau ordinal, atau numerik, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa masuk ke langkah selanjutnya itu preparation-nya. Jadi kita tahu, oh kalau nominal itu kita harus melakukan dengan cara seperti ini. Kalau misalkan dia itu categorical, kita melakukan dengan cara seperti ini. Itulah pentingnya kita tahu data understanding. Kemudian ada modeling. Modeling itu apa? Modeling itu kita membuat suatu persamaan matematika ya, kalau secara teknisnya, tapi secara umumnya kita buat suatu model untuk memprediksi tentang sesuatu. Contohnya tadi kalau misalnya kita bicara tentang apakah employee tersebut akan keluar atau tidak dari perusahaan ini, maka kita buat suatu model yang mana ketika kita terapkan itu ke permasalahan yang ingin kita jawab, maka dia akan mengeluarkan hasil yang kita inginkan. Dan hasil itu sebenarnya adalah hasil yang belum ada sebelumnya. Tapi model itu membantu kita mendapatkan jawaban dari hasil yang ingin kita ingin cari tahu seperti itu. Nah, yang paling penting kemudian adalah evaluasi. Jadi jangan sampai model yang kita buat itu tuh evaluasinya nilainya kecil. Karena kalau misalkan nilai kecil, berarti model yang kita lakukan itu nggak valid. Sehingga prediksi yang kita lakukan pasti keliru kayak gitu. Oleh karena itu, evaluasi ini sangat penting. Kita pastikan model yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang kita inginkan atau tinggi seperti itu, supaya penggunaannya juga valid. Nah, yang terakhir adalah deployment kayak gitu. Deployment itu sederhananya bisa bentuknya berupa presentasi atau misalkan kita terapkan di suatu software atau aplikasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang paling penting adalah seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Ketika di tahap evaluasi, ketika kita rasa evaluasinya itu tidak yang seperti kita inginkan, kita bisa balik lagi ke business understanding untuk melihat apakah itu udah menjawab bisnis atau belum, atau kita lihat lagi di data understanding-nya, apakah data ini udah kita pahami dengan baik dan benar atau belum, seperti itu. Untuk framework dari data science itu sendiri. Kita mungkin next. Nah, ini part terakhir dari diskusi kita.
Tadi kita udah bahas dua hal. Yang pertama kita bahas tentang data, yang kedua kita bahas tentang data science kayak gitu. Nah, yang ketiga kita bahas tentang data science tools kayak gitu. Oke, jadi kalau kita bicara data science tadi kita udah bilang di awal kita butuh kemampuan pemrograman kayak gitu ya. Nah, ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bahasa pemrograman, yang kedua adalah programming IDE. Apa itu bahasa pemrograman? Jadi bahasa pemrograman itu adalah sekumpulan aturan yang kita buat di mesin sehingga mesin itu memahami apa yang kita inginkan untuk mengeluarkan hasil yang kita ingin tahu. Sederhananya seperti itu. Kalau misalkan kita sehari-hari kan kita punya bahasa ya, ada sintaks, ada semantik kayak gitu. Jadi bahasa pemrograman juga seperti itu, dia ada aturannya, ada tujuannya dan lain sebagainya. Nah, itu bahasa pemrograman. Nah, yang kedua ada namanya programming IDE. Ini penting juga karena kalau kita nggak punya IDE ini, kita nggak bisa melakukan aktivitas bahasa pemrograman. Apa itu? IDE itu adalah Integrated Development Environment. Itu suatu tools yang bisa mewadahi kita untuk melakukan aktivitas pemrograman. Itu namanya programming IDE kayak gitu. Contohnya kalau teman-teman perhatikan di sini gambarnya, ini kan kayak ada aplikasi gitu ya. Dari isi aplikasi ini kan ada pemrograman kayak baris-baris code gitu ya. Nah, aplikasi ini tuh namanya programming IDE-nya. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa melakukan pemrograman. Nah, seperti itu sederhananya. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 hal yang akan teman-teman dapatkan ya dari kelas DekiLab ini ketika teman-teman nanti bakal pakai platformnya. Yang pertama itu R, Python, sama SQL. Nah, di sini sebenarnya aku bagi 2, ada R dan Python sama SQL. Karena itu 2 hal yang sebenarnya kurang lebih berbeda. Jadi kalau R dan Python itu adalah bahasa pemrograman yang open source. Artinya teman-teman bisa menggunakan itu dimanapun, kapanpun secara gratis kayak gitu tanpa akses. Bahkan mereka punya komunitas-komunitas sendiri dan komunitas-komunitas itu juga membantu improvement dari bahasa R dan Python itu sendiri. Contohnya nih, misalkan ya, realitanya ketika teman-teman kebingungan nih ngerjain soal yang ada di DekiLab, teman-teman bisa googling kayak gitu. Gimana caranya misalkan mengeluarkan hasil permasalahan A misalkan kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa cari Google dan keluar jawabannya. Karena ekosistemnya dan komunitasnya udah luas kayak gitu. Itu bahasa pemrograman dari R dan Python. Nah, SQL itu kepanjangan adalah Structure Query Language. Yaitu suatu bahasa yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas dengan database kayak gitu. Jadi kan tadi aku bilang bahwa database itu data itu tersimpan di database. Ketika data itu mau kita gunakan, maka kita perlu mengambil data-data yang ada di database tersebut. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita dengan menggunakan SQL itu tadi. Jadi SQL itu sederhananya adalah suatu bahasa pemrograman yang yang punya otoritas untuk melakukan aktivitas di database, baik itu mengambil data atau menyimpan data atau mengubah data dan lain sebagainya. Nah, ketika data itu sudah kita ambil, baru kita bisa analisis menggunakan bahasa pemrograman. Seperti itu kurang lebihnya. Kita coba lanjut. Nah, ini R. Ya, jadi R ini tuh bahasa yang dikeluarkan oleh Bell Laboratories. Jadi sebenarnya R ini tuh spesifiknya lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan statistika kayak gitu. Makanya kalau teman-teman yang berkaitan dengan statistika biasanya banyak menggunakan dengan bahasa R kayak gitu. Nah, untuk R IDE-nya, ingat IDE tadi adalah tools yang bisa mewadahi teman-teman melakukan bahasa pemrograman tadi. Yang paling populer adalah RStudio kayak gitu. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi yang paling populer tuh RStudio kayak gitu. Nah, lanjut. Kalau Python, ini tuh bahasa pemrograman yang lebih advance dari R. Kenapa? Karena Python itu tuh sebenarnya bukan cuma untuk data science, bukan cuma untuk statistika, tapi juga bisa untuk bikin website, bikin aplikasi, dan lain sebagainya. Makanya Python lebih advance tingkatannya kayak gitu. Nah, untuk IDE-nya itu ada banyak banget. Karena tadi kayak aku bilang, penggunaannya bukan cuma buat data science, tapi buat hal-hal yang lain. Makanya kalau teman-teman perhatikan di sini ada banyak banget, bahkan beberapa aku juga nggak pakai karena nggak relevan ya untuk data science. Yang paling sering biasanya Jupyter Notebook, atau misalkan Spider, atau misalkan Visual Studio. Nah, itu contoh-contoh IDE untuk melakukan aktivitas pemrograman menggunakan Python. Nah, yang terakhir SQL. Tadi kita udah bahas SQL itu apa.
Nah, SQL ini sebenarnya banyak tipenya ya. Jadi SQL itu ada banyak jenisnya. Kalau misalkan kita bicara IDE-nya, kita nggak bisa bilang, oh untuk melakukan aktivitas SQL kita pakai IDE ini kayak gitu. Nggak bisa, karena kita harus tahu dulu tipenya apa. Oh, ada tipe MySQL, ada PostgreSQL, ada SQLite, dan sebagainya. Nah, setiap tipe-tipe SQL tadi itu punya IDE-nya masing-masing, punya aplikasinya masing-masing. Nah, ini contoh-contohnya ada MySQL, ada Postgre, bahkan Microsoft Access itu juga bagian dari SQL IDE kayak gitu. Nah, jadi itu teman-teman, kalau untuk selanjutnya, ini adalah implementasinya ya. Mungkin aku sedikit share aja, aku stop share, aku coba pindah layar. Ini aku coba kasih gambaran umum lah, kira-kira contoh penerapannya itu gimana ya. Ini adalah yang pernah aku coba terapkan di perusahaan. Ini sedikit lagi teman-teman, share ya. Oke. Nah, jadi yang pertama ini adalah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya? Layar yang baru. Udah. Oke. Sip. Nah, jadi ini adalah contoh penerapan menggunakan bahasa R yang pernah dilakukan. Jadi ini untuk data kantor sebenarnya, tapi ini beberapa hal nanti aku akan percepat karena agak sensitif data, tapi ini aku kasih contoh. Jadi di sini kita bisa buat suatu peta yang berisi data-data jumlah user, jumlah mitra. Nah, semakin merah warnanya berarti semakin banyak jumlah usernya atau jumlah mitranya kayak gitu. Nah, kita juga bisa misalkan mau pindah nih dari hub Tangerang, dari Karanglo ke Tangerang, dia otomatis pindah. Nah, ini aku waktu itu dan tim di data science yang kita beli itu kita buatnya menggunakan bahasa R kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh penerapan Python di sehari-harinya. Ini namanya ETA prediction. ETA prediction itu estimated time arrival atau prediksi waktu kedatangan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan teman-teman pesan Gojek kayak gitu contohnya ya. Kan di situ kelihatan tuh ya, driver akan tiba di tempat Anda dalam waktu 6 menit kayak gitu. Nah, 6 menit itu tadi adalah output dari hasil aktivitas data science output kayak gitu. Jadi dia melakukan modeling, melakukan prediksi sehingga keluarlah hasil 6 menit itu. Untuk parameter yang digunakan itu macam-macam. Bisa jarak dari lokasinya atau titik koordinat dari lokasinya kayak gitu. Bahkan mungkin kemacetan, kepadatan kepadatan kendaraan dan lain sebagainya, sehingga keluarlah ETA prediction. Ini salah satu contohnya kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah contoh penerapan SQL. Ini yang ada di tempatku. Jadi kita pakai tools Metabase. Ini untuk tools PostgreSQL. Tadi aku bilang banyak ya tipe dari SQL. Dan itu setiap tipe punya IDE masing-masing. Ini salah satu IDE-nya. Yang dilakukan apa sih sebenarnya? Yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi ini adalah contoh SQL. Di sini kita melakukan pemrograman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ada select, terus ada from, ada left join, ada where, dan lain sebagainya. Nah, nanti data-data ini semuanya diambil dari database dan dikeluarkan dalam bentuk report yang seperti ini contohnya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman di DekiLab, teman-teman itu nggak perlu lagi mikirin IDE-nya, karena teman-teman bisa langsung menggunakan itu di platform DekiLab. Dan teman-teman juga akan mendapatkan apa yang tadi aku sampaikan. Mungkin belum sejauh itu, tapi teman-teman akan dapat basicnya ya. SQL misalkan nanti teman-teman tahu select itu ngapain, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Python itu nanti gimana caranya, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian. Dari saya mungkin untuk sharingnya cukup sekian. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Aldo kalau misalkan ada sesi tanya jawab seperti itu. Silakan Mas Aldo. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Abiu atas sharing materi hari ini. Materinya cukup sangat menarik sekali untuk teman-teman. Bisa memberikan insight untuk teman-teman semua. Jadi mungkin di sini teman-teman juga bisa tanya nih di kolom komentar. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, tulis di chat Zoom. Teman-teman tulis pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan ke Mas Abiu. Mumpung ini ada kesempatan untuk teman-teman semua untuk menanyakan
ke Mas Abiu terkait dengan praktis. Mas Abiu ini adalah seorang praktisi data, jadi silakan teman-teman bisa tanyakan, bisa memberikan masukan juga untuk teman-teman. Jadi agak rugi kalau teman-teman tidak bertanya. Jadi silakan teman-teman tulis di chat Zoom, teman-teman bisa bertanya, menanyakan tentang data science. Mungkin, oke, di sini udah ada pertanyaan yang masuk, Mas. Dari Kak Verda. Jadi di sini mau nanya, permisi, saya izin bertanya kepada Pak Abiu, apakah kesulitan yang sangat sering dihadapi atau ditemui oleh data science dalam pekerjaan, dan bagaimana solusinya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, itu bagaimana tuh Mas Abiu? Oke, makasih banyak ya. Ini dengan aku lihat namanya siapa? Kak Verda ya. Oke. Jadi gini Kak Verda, masalah itu kita bisa bagi jadi dua ya, ada yang teknis, ada yang non teknis. Kalau misalkan teknis, biasanya masalahnya itu kalau sebagai seorang data scientist adalah menemukan model yang paling tinggi nilai evaluasinya. Karena tadi seperti yang aku bilang, kalau misalkan evaluasinya rendah, maka data prediksi yang kita gunakan atau kita lakukan itu nggak valid, sehingga kita nggak bisa pakai datanya untuk memprediksi sesuatu. Nah, jadi yang paling sering itu biasanya menemukan evaluasi yang terbaik atau hasil evaluasi yang paling tinggi kayak gitu. Itu secara teknis. Tapi kalau non teknis, oh ya, kalau itu gimana cara mengatasinya, yaitu kita melakukan iterasi dari model yang kita punya. Kita coba, ya itu makanya kita butuh pengetahuan literatur supaya kita tahu, oh kayaknya kalau untuk permasalahan yang A ini cocoknya pakai model yang A kayak gitu, bukan yang B. Sehingga kita bisa lebih menjurus untuk menemukan solusinya. Atau kita bisa sparring partner dengan teman-teman data scientist yang lain. Nah, kalau non teknis biasanya adalah ini. Jadi data scientist itu tidak berdiri sendiri ya. Dia bukan orang yang beda gue buat atau aku buat ini aja lah, analisis langsung kayak gitu tanpa tahu tujuannya apa. Nah, biasanya output yang diharapkan dari data scientist itu didapat dari user. Contohnya kalau aku dulu di tim supply chain. Nah, tim supply chain misalkan pengen tahu nih, tolong dong coba analisis kira-kira pengiriman kita ini tuh apakah udah tepat waktu atau belum kayak gitu. Nah, biasanya masalah yang muncul adalah secara non teknis komunikasi yang tidak clear dari user, permintaan user kepada kita sebagai seorang data scientist. Jadi misalkan user mintanya A, tapi karena kita nggak skeptis sebagai data scientist, misalkan akhirnya kita salah nangkep, dan ketika kita udah bikin analisis kita, terus kita kasih ke user ternyata nggak kepake. Nah, itu pentingnya teman-teman skill komunikasi yang clear dengan user. Makanya kalau tadi kita lihat di Chris DM tadi, itu paling pertama itu adalah business understanding atau business knowledge-nya. Karena kalau misalkan itu nggak ada, maka teman-teman juga nggak bisa menghasilkan output yang sesuai dengan user kayak gitu. Oke. Nah, mungkin aku lanjut baca aja kali ya, Mas Aldo ya. Ini ada pertanyaan dari. Boleh Mas. Oke, sama-sama Kak Vincent. Terus ini ada dari Kak Harley. Pertama, apakah ada rekomendasi standar device untuk mengikuti data scientist? Oke. Kalau misalkan kita pakai, data scientist itu tadi seperti kita udah diskusiin, dia itu butuh modeling. Modeling itu sebenarnya bahasa teknisnya ya, tapi aku coba buat sederhana. Bahasa teknisnya adalah komputer itu bakal mencoba melakukan kerja secara paksa dalam tanda kutip untuk menjalankan kode pemrograman yang kita tulis kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita tulis kode pemrogramannya itu cukup kompleks, makanya kemampuan komputernya juga harus bisa lebih tinggi. Nah, kalau misalkan standar device-nya kurang lebih ya jangan sampai teman-teman pakai prosesor yang udah lama-lama banget kayak gitu ya. Terus kalau misalkan RAM itu juga penting banget ya, karena itu juga mempercepat aktivitas kita di data science untuk modeling dan sebagainya. Terus dua hal itu ya. Yang paling penting tuh kalau bisa speknya jangan sampai laptop yang terlalu rendah ya, minimal tuh 8 GB untuk RAM, terus untuk prosesor kalau bisa ya di Core i3 kayak gitulah. Itu teknisnya ya. Oke, yang kedua bahasanya yang kita pelajari ini open source. Aplikasi yang digunakan nanti apakah free? Ya, free. Jadi kayak tadi aku sebutkan ada RStudio itu free, terus misalkan Jupyter Notebook itu free,
dan teman-teman bisa akses itu dimanapun dan kapanpun. Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir terkait itu. Oke, kita lanjut. Oke, dalam penggambaran relationship data yang kita ambil dari sosial media, sebaiknya menggunakan jenis bahasa bagaimana? Oke, untuk data di media, itu kan biasanya dia berupa teks ya. Nah, ketika dia berupa teks, itu sebenarnya yang paling enak itu kita menggunakan bahasa Python. Kenapa? Karena tadi kayak aku bilang, Python itu dia tuh penggunaannya cukup kompleks, nggak cuma sekedar untuk data science maksudnya, tapi juga untuk hal-hal yang sifatnya development. Makanya Python itu lebih kaya secara library bahasanya ketimbang R. Kalau misalkan kita mau bahas tentang yang sifatnya numerical, statistical, R juga bisa digunakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk sosial media, mungkin lebih cocok dan lebih oke kalau misalkan pakai Python kayak gitu. Mas Aldo, aku ambil charge sebentar ya. Baterai laptopku habis bentar ya. Oke, baik. Baik, Mas. Oke, mungkin sambil menunggu Mas Abiu untuk mengambil casan, aku mau infoin juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk tetap kerjakan 3 modul itu, ada R, SQL, dan Python yang sudah tinggal teman-teman klaim kode vouchernya, terus teman-teman bisa mengakses untuk mengerjakan 3 modul itu. Terus jangan lupa juga untuk mengisi link absensi dan mengisi link survei final form. Mungkin bisa kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Silakan Mas Abiu. Oke, makasih Mas Aldo. Sebelumnya sorry semuanya ya, tadi ngambil charger. Oke, kita lanjut nih, ada pertanyaan dari Kak Amelia. Mau bertanya, untuk data analytics, cara membedakannya dengan diagnostik dan prediktif itu seperti apa? Oke, kalau misalkan diagnostik itu, fokus kita adalah mencari tahu penyebab kenapa hal itu terjadi. Makanya pertanyaan lebih ke why, kayak gitu. Kenapa itu terjadi? Kenapa data penjualan kita menurun minggu lalu? Kenapa barang-barang kita nggak bisa kita penuhi ke customer di bulan lalu dan sebagainya. Jadi datanya itu udah ada dan kita tahu hasilnya atau melalui descriptive analytics. Tapi kita cari tahu kenapa itu terjadi. Nah, ketika kita bicara kenapa itu terjadi, itu udah masuk ke diagnostic analytics. Sedangkan prediktif, datanya itu belum ada. Kalau misalkan kita bilang hari ini kita pengen tahu penjualan minggu depan, kan datanya belum ada tuh, minggu depan tuh realnya seperti apa penjualannya. Tapi kita bisa coba prediksi. Nah, itu masuknya ke predictive analytics. Datanya belum ada, tapi kita bisa gunakan data-data yang udah kita punya dari sebelumnya untuk mendapatkan prediksi kira-kira hasilnya akan seperti apa untuk penjualan di minggu depan. Contohnya seperti itu, Kak Amelia. Oke. Mungkin aku bakal jawab ke Mas Reza Maulana dulu ya. Nanti Kak Binti Aisyah bakalan setelah ini. Oke, jadi apakah setiap data analytics membutuhkan model algoritma yang berbeda? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena balik lagi teman-teman, kita yang paling penting sebenarnya bukan model apa, tapi tujuannya apa, kayak gitu. Makanya tadi kalau misalkan balik lagi ke Chris DM, business understanding-nya harus clear dulu, supaya kita bisa tahu arahnya mau kemana. Ketika itu udah clear, kita juga harus tahu datanya itu apa aja, tipe datanya, jenis datanya, dan lain sebagainya, supaya kita bisa mengarahkan aktivitas kita ke model algoritma yang sesuai, kayak gitu. Jadi bisa jadi berbeda, bisa jadi tidak, tergantung kasus-kasusnya, Mas Reza, kayak gitu. Oke, mungkin sebelum ke Mas Granit, tadi kayaknya Kak Binti Aisyah duluan raise hand ya, boleh speak up mungkin? Oke, terima kasih Kak. Oke. Mungkin ini terkait dengan modul yang ada di Dikilab aja sih pertanyaan saya. Yang kan sebenarnya dimulainya kelas itu kemarin ya, tanggal 9, tapi saya udah masukin vouchernya itu dari 2 hari sebelumnya, jadi saya sudah menyelesaikan sebelumnya, karena sebelumnya saya sudah punya membership di Dikilab sebelumnya, mungkin 1 tahun yang lalu, tapi sekarang dengan email yang baru. Jadi maksudnya sudah ada pengalaman sebelumnya, jadi saya mengerjakannya jadi lebih antusias gitu. Jadi tadi yang bisa saya buka akses itu hanya 3 modul saja ya, berarti bukan semua kelas dari R
Dan bukan semua kelas SQL dan Python yang bisa kita buka ya, hanya kelas tertentu saja berarti. Itu saja sih mungkin konfirmasi saya. Terima kasih. Oke, mungkin saya yang bantu jawab ya. Terima kasih Kak Bindi. Jadi kalau untuk itu tidak ada masalah sih kalau misalnya teman-teman udah klaim kode voucher juga, misalnya 2 hari atau sebelumnya, sebelum sesi onboarding ini nggak ada masalah. Dan untuk vouchernya setelah klaim itu, teman-teman bisa mengerjakan, hanya disediakan ada 3 modul itu yang sudah saya share tadi di awal sesi, ada R, SQL, dan Python. Jadi ketiga itu teman-teman juga wajib untuk menyelesaikan sih. Jadi tidak ada masalah sih kalau teman-teman sebelumnya udah menyelesaikan. Jadi seperti itu sih. Semoga membantu menjawabnya untuk Kak Binti. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi berarti lanjut ke Kak Granit ya. Kita bisa lanjut ke Kak Granit ya, berarti ya Mas Adi. Oke, makasih Mas Aldo. Ini pertanyaannya menarik sih. Tadi saya sempat bilang kalau opini itu bagian dari fakta ya. Jadi yang saya maksud fakta itu sebenarnya bukan opininya, tapi fakta bahwa ada opini. Nah itu faktanya yang saya maksud seperti itu. Jadi makanya kalau misalkan nggak ada sesuatu kan nggak ada faktanya, tapi opini pun ada kayak gitu. Makanya saya bilang kalau data itu adalah kumpulan fakta. Tapi kalau kita bahas tentang opini itu sendiri, gimana cara kita menganalisis opini-opini yang misleading kayak gitu untuk memilah-milah datanya. Nah, ini kita jawabannya secara data science. Ada caranya kita bisa menggunakan beberapa model atau beberapa fitur yang ada di data science untuk memilah opini-opini yang tadi. Contohnya kalau misalkan komentar Instagram atau misalkan review rating di Play Store misalkan, nah itu kita bisa memilah teks-teks tersebut menjadi beberapa kategori. Misalkan, kalau misalkan teks ini mengandung kata ini, dia termasuk kategori apa. Kalau misalkan ini mengandung kategori teks ini mengandung kata ini masuk ke kategori apa dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa memilah per kategorinya. Secara umum jawabannya seperti itu, tapi secara teknis itu ada cara sistematis secara pemrograman. Tapi yang saya maksudkan opini tadi itu adalah fakta yang seperti tadi ya, bukan dia sebagai fakta, tapi fakta bahwa opini itu sudah ada. Nah itu makanya disebutnya fakta. Kalau misalkan nggak ada opininya, kita nggak bisa menganalisis apa-apa. Makanya itu bagian dari data, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ini dari Mas, kita lanjut dulu ya, Mas Jeko. Sebentar, Kak Jeko. Dalam mengolah data butuhkan pelaku data untuk memiliki hipotesis prediksi. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita harus kosong, nggak punya dugaan di awal, atau kita harus punya hipotesis, dugaan, dan lain sebagainya. Nah, menarik pertanyaannya. Sebenarnya karena tadi kalau misalnya kita bicara data science, kita balik lagi ke frameworknya tadi, CRISP-DM. Jadi di CRISP-DM itu kan kita mengetahui data understanding. Data understanding itu sebenarnya kita lakukan bukan cuma mengetahui datanya apa, tapi kita mencari tahu hubungan-hubungan setiap data yang kita punya. Contohnya misalkan kita punya kolom usia sama kolom penghasilan, kita cari tahu korelasinya seperti apa. Oh ternyata korelasinya tinggi nih kayak gitu. Terus kita ada kolom lain, misalkan kolom alamat dan sebagainya ya. Nah ternyata korelasinya rendah. Nah dari situ kan kita bisa punya dugaan bahwa kayaknya kalau misalkan kita ingin mencari data penghasilan, ya kita pakainya data usia, karena data usia itu kalau berdasarkan analisis kita korelasinya lebih tinggi ketimbang kita pakai data alamat kayak gitu. Nah jadi dugaan kita itu juga berdasar dari apa? Dari data yang kita punya, dari data yang kita analisis, dari data yang kita coba reveal, kita coba ungkap keterkaitannya atau korelasinya kayak gitu, Mas. Tapi kita bukan mesin banget yang kosongan, tapi pasti kita punya dugaan, dan dugaan itu lagi-lagi harus dievaluasi. Kalau tadi kita balik ke ke CRISP-DM tadi, di bagian situ ada namanya evaluasi. Nah, jadi dari dugaan tadi yang udah kita lakukan modeling, terus kita evaluasi apakah dugaan kita tersebut valid atau tidak, atau benar atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya dugaan, tapi juga ada dasarnya, yaitu dari data understanding yang tadi. Kurang lebih gitu sih, Mas Niko.
Oke. Sip, sama-sama. Oke. Satu pertanyaan lagi. Berapa persen kesalahan prediksi data scientist yang diperbolehkan? Oke. Sebenarnya ini di dunia kerja itu kita nggak punya acuan tertentu, tapi kita bisa pakai acuan umum aja. Sederhananya kalau misalkan nilai errornya lebih dari 5% ya itu kita tolak. Tapi kalau misalkan masih kurang dari 5% ya kita terima. Karena tujuannya ini di realitasnya adalah nggak untuk akademik banget kan. Jadinya yang penting kita bisa punya, sebenarnya balik lagi ya, data yang kita punya itu, analisis yang kita lakukan itu apakah bisa menjawab permasalahan atau tidak kayak gitu. Ketika itu bisa menjawab dengan nilai error yang secara umum disepakati, contohnya 5%, kalau misalnya dia kurang dari 5%, itu kita bisa terima kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu lebih dari 5%, tingkat errornya, ya kita mungkin akan coba cara lain, bisa itu dengan menggunakan model lain dan sebagainya. Tapi balik lagi, bukan modelnya yang penting, tapi adalah yang penting kita bisa menjawab permasalahan itu atau tidak. Kalau misalkan dengan cara yang sangat sederhana kita udah bisa menjawab, ya kita pakai cara yang sangat sederhana. Gak perlu cara-cara yang rumit. Ini saya punya cerita yang menarik ya. Jadi saya punya teman di salah satu media besar di Indonesia. Dia di situ sebagai data intelligence. Jadi dia tuh menganalisis user cohorts. Jadi user cohort itu adalah apakah user-user tersebut atau customer tersebut kembali mengakses si platform media tersebut atau tidak kayak gitu. Nah, terus dia sempat diskusi sama saya gimana caranya, terus kita diskusi dan kita waktu itu menggunakan Python kayak gitu untuk menganalisis data itu. Oke ya, hasilnya udah keluar, ternyata data tersebut, hasil analisis tadi dikasihlah ke usernya di media tersebut. Yang menarik adalah responnya. Jadi si usernya bilang, loh kenapa pakai Python? Kita nggak butuh yang kayak gini, kita butuhnya pakai Excel aja kayak gitu. Nah, itu adalah contoh komunikasi yang kurang clear kayak gitu. Karena ternyata kita nggak tahu benar apa yang diinginkan oleh user, padahal kita udah melakukan analisis yang jelimet-jelimet dalam tanda kutip ya, yang udah susah rumit, tapi ternyata nggak itu yang dibutuhkan oleh user. Jadi sebenarnya balik lagi, yang paling penting adalah kita ngerti business understanding-nya, supaya kita bisa tahu melangkah dengan cara apa dan menggunakan apa. Kurang lebih gitu sih teman-teman semuanya. Gitu Mas Aldo, kayaknya last question ya dari chat. Oke, sip. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk di sesi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bertanya. Mungkin aku mau info sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa tetap untuk mengisi link absensi, mengisi link survei final form, dan mengklaim kode voucher dan menyelesaikan ketiga modul itu ya, ada R, Python, dan SQL. Karena itu syarat untuk mendapatkan sertifikat dari penyelesaian mengikuti pelatihan ini. Dan aku mau info sekali lagi juga, dan untuk teman-teman yang kemarin banyak yang bertanya juga ke aku, banyak yang bertanya, Kak, kalau nanti kita mau belajar lagi lebih lanjut, bagaimana caranya, apakah bisa? Tentu saja teman-teman bisa untuk belajar lebih lanjut, jika teman-teman bisa mau mengakses vouchernya lebih, modul-modulnya lebih banyak lagi yang mau dikerjakan, tidak hanya 3 itu, teman-teman bisa langsung membeli paket premium. Jadi untuk paket premium ini, teman-teman bisa klaim kode voucher. Jadi tentunya yang aku kemarin sudah sempat sebutkan juga, jadi teman-teman di sini akan diberikan kode voucher khusus untuk teman-teman semua. Jadi hanya paket premium ini, jadi aku share screen dulu. Nah, di sini teman-teman, jika ingin belajar lebih lanjut lagi, teman-teman bisa klik link ini, tinggal masuk ke akses di QLab ini, kemudian teman-teman masuk ke page yang subscribe ini, teman-teman tinggal klik aja di sini. Nah, ini kan ada paket premium 6 bulan, teman-teman bisa belajar akses selama 6 bulan ini, dengan akses modul-modul premium yang ada di QLab. Jadi modul-modul premium yang ada di QLab itu tentunya lebih banyak lagi. Aku bisa kasih lihat ini untuk modul-modul premium itu. Jadi di sini ada R, Python, dan SQL. Nah, ini untuk teman-teman, nanti untuk modul-modul premium ini teman-teman bisa akses sebanyak ini. Jadi
teman-teman jika ingin belajar lebih lanjut, ini ada modul premium, ada ini terus ada Python. Di Python juga ada modul premiumnya, terus dari SQL juga ada modul-modul premiumnya. Nah, khusus untuk peserta pelatihan bootcamp kali ini, kita berikan penawaran khusus. Jadi untuk teman-teman semua, jika ingin belajar lebih lanjut, tinggal klik aja subscribe. Kemudian beli akses, ini kan harganya 195.000. Nah, untuk teman-teman semua bisa pakai kode voucher ini, harganya jadi 100.000. Jadi tinggal klik tadi, masuk ke payment ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik, kode vouchernya masih sama, di UPN. Nah, teman-teman bisa klik ini, tinggal use vouchernya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada voucher diskonnya 95.000. Jadi teman-teman tinggal bayar hanya 100.000 yang tadinya 95.000, yang tadinya kan harga aslinya paket belajar ini 3 jutaan, terus jadi 195.000 dan dikasih kode voucher khusus lagi untuk teman-teman semua. Untuk peserta pelatihan hari ini tinggal pakai aja kodenya DQUPN, jadi harganya tinggal 100.000. Jadi dengan harga 100.000, teman-teman bisa belajar modul-modul premium, bisa mengakses modul-modul premium yang ada di QLab. Jadi seperti itu. Oke, mungkin di sini ada yang mau nanya nih, ada Kak Binti. Mana? Bisa langsung. Terima kasih Kak, pendek aja. Itu sampai tanggal berapa? Paling lambat? Paling lama? Klaim kode vouchernya kita beri akses untuk mengakses vouchernya itu hanya seminggu. Jadi teman-teman silakan. Jadi seminggu setelah pelatihan ini berakhir. Jadi kalau pelatihan ini berakhir di tanggal 13 kan berarti teman-teman bisa klaim kode voucher dari tanggal 14 sampai di tanggal 20 lah batas terakhir. 20 Mei 2022. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Gimana Kak Reza? Bisa langsung untuk speak up. Ya, terima kasih Mas Aldo. Oke, untuk yang tadi subscribe 6 bulan ya, berarti ya. Nah, itu kan kalau misalkan kita mengerjakan yang premium sudah selesai gitu ya. Nah, itu apakah bisa dibuka kembali atau tidak ya? Maksudnya bisa diulang lagi nggak gitu maksudnya. Kan itu subscribe-nya hanya 6 bulan. Misalkan di dalam 6 bulan itu misalkan saya menyelesaikan misalkan 4 yang premium gitu. Nah, yang 4 premium itu misalkan sudah selesai, itu bisa diulang lagi nggak, bisa dilihat lagi nggak gitu ya. Maksudnya supaya bisa diulang-ulang gitu. Takutnya kita udah belajar namanya lupa gitu ya, mau cari lagi nggak bisa diulang gitu, Mas Aldo. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang di job career itu ada jaminannya nggak Mas Aldo ya, kalau misalkan kita sudah menyelesaikan premium gitu ya, itu ada job karirnya gitu. Itu ya sih yang kedua. Oke, terima kasih Mas Reza, saya membantu menjawab. Jadi yang untuk pertama, teman-teman itu tetap bisa mengakses, jadi tetap bisa membuka modul itu pokoknya selama 6 bulan teman-teman mengaksesnya. Jadi hanya diberikan akses selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu teman-teman bisa mengecek kalau misalnya udah menyelesaikan terus membuka lagi masih bisa. Pokoknya itu masih bisa diakses kapanpun, dimanapun selama teman-teman memiliki akses, tapi hanya selama 6 bulan itu. Dan untuk yang kedua, untuk job karir itu kita tidak bisa memastikan ya Mas untuk teman-teman itu. Tapi ada kemungkinan teman-teman juga bisa di job career itu karena berdasarkan praktisi data juga sebelumnya, banyak praktisi data yang tadinya member dari DQLab, kemudian dari teman udah mengikuti member DQLab, beli paket premium, kemudian nanti join. Oh ya, kalau teman-teman semua juga udah join beli paket member premium, nanti teman-teman juga bisa join ke grup Discord official dari kami, DQLab official. Nanti di situ bisa tanya juga ke instruktur kami juga, di situ udah ada yang akan mau nanya-nanya. Dan berdasarkan pengalaman juga, rata-rata yang dari member dari DQLab itu seperti Mas Abiyu ini juga salah satu member dari DQLab. Jadi Mas Abiyu juga bisa belajar. Terus habis itu dari member DQLab juga rata-rata mereka sudah berkarir di industri karena rata-rata mendapatkan insight dari DQLab juga. Karena rata-rata dari yang sudah menjadi member itu bisa mendapatkan pekerjaan juga terkait dengan data science. Kita juga bekerja sama dengan rupa-rupa seperti itu juga, teman-teman juga bisa apply situ juga. Di situ kan ada job career juga. Sekarang teman-teman apply, tapi rata-rata juga
dari member dari DigiLab itu banyak yang bekerja di perusahaan karena dilirik karena sudah mengikuti pelatihan di DigiLab. Karena banyak pelatihan dari DigiLab itu yang memberikan teman-teman belajar mahir dari nol sampai teman-teman mahir bisa. Jadi seperti itu sih. Semoga membantu menjawabnya untuk Pak Reza. Oke, untuk nah, untuk di kolom chat ini aku juga ada pertanyaan. Kalau pembayarannya teman-teman bisa akses saja nanti di situ, ikuti aja metode pembayarannya bisa lewat mana saja, tinggal teman-teman bisa pakai. Mungkin dari aku itu aja. Oke, mungkin untuk pelatihan hari ini cukup sampai di sini aja untuk live session-nya. Mungkin aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join untuk session di hari ini. Terima kasih juga untuk Mas Abiu untuk sharing materi hari ini. Mungkin sebelum aku menutup, aku mau ingetin untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk klaim kode voucher yang di awal dulu untuk menyelesaikan pelatihan ini. Kode vouchernya masih sama di QPN juga, teman-teman tinggal klaim kode vouchernya untuk mengakses ketiga modul gratis itu ada R, Python, dan SQL. Teman-teman harus menyelesaikan ketiga modul itu sebelum tanggal Jumat 13 Mei 2022 jam 23.59. Jadi ketiga modul itu harus teman-teman selesaikan sampai bisa download sertifikatnya. Terus habis itu mengisi link absensi dan mengisi survei final yang sudah ada di buku panduan. Jadi ketiga itu harus teman-teman selesaikan untuk mendapatkan sertifikat dari penyelesaian nanti dari DigiLab. Jadi seperti itu. Mungkin sebelum aku menutup, mungkin Pak Laude mau memberikan sepatah dua kata, silakan. Baik, terima kasih Mas Aldo. Ini mudah-mudahan bukan menjadi hanya satu kerjasama yang single play ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada kerjasama lagi sehingga pentingnya pemahaman tentang data science ini bisa bermanfaat buat semua. Tentunya yang hadir di sini itu perlu ditahu juga barangkali bukan hanya dari UPNVJ, karena memang informasi tentang isu data science ini ya itu tidak hanya untuk UPN kita sebarkan, tetapi juga di kampus-kampus lain, praktisi dan lain-lain, sehingga saya mengucapkan terima kasih yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan penjelasan dari teman-teman dari QLab tadi dapat menambah manfaat buat kita semua, khususnya bagi peserta ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dapat mengembangkan kembali di paket-paket premium sehingga pengetahuan data science kita bisa lebih baik. Begitu barangkali Mas Aldo, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Laude untuk intinya. Mungkin dari untuk pelatihan hari ini aku cukup sampai di sini aja. Sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih Pak Laude, terima kasih Mas Abiu, dan terima kasih teman-teman semua yang udah join dan berpartisipasi meluangkan waktunya di pelatihan hari ini. Dan aku tetap mau ingetin untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengerjakan modulnya dan klaim kode vouchernya terlebih dahulu untuk mengakses ketiga modul itu. Untuk cara tutorialnya juga sudah aku jelaskan tadi di sesi awal. Kalau teman-teman mau lihat lagi gimana caranya, nanti bisa tinggal lihat di buku panduan. Semua udah tertera di buku panduan. Dan untuk link absensi dan link survei final juga jangan lupa untuk diisi. Semuanya juga tertera di buku panduan. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat menyelesaikan ketiga modul itu sampai benar-benar bisa mendownload sertifikatnya, mengisi link absensi, dan mengisi link survei final. Mungkin dari aku itu aja untuk pelatihan hari ini. Aku ucapin sekali lagi terima kasih dan selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Terima kasih. Terima kasih Kak Aldo.